benar dianggap keblinger. Kerenenganmu, semangatmu, gitu le. Apa itu kerenenganmu semangatku Ben? Artinya ejekan orang itu menjadi semangat kita agar kita selalu belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih hebat. Begitu. Oh, oke. Masuk, mantap Ben. Aku jadi teringat kisah Ali bin Abi Thalib yang kemarin. Aku boleh bertanya nggak Bunda? Silakan Kak. Apakah Ali bin Abi Thalib pernah mengalami masa sulit? Ya tentu saja toh Kak, setiap orang pasti mengalami masa yang sulit. Jadi sedih mengingat masa itu Kak. Bahkan sampai Ali bin Abi Thalib itu meninggal gara-gara itu. Tapi banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut. Are you ready? Yes, ready Bunda. Oke, jadi masalah itu muncul ketika beliau menjadi seorang khalifah. Ali bin Abi Thalib senang dong Bunda. Ya, sebenarnya tidak. Sebenarnya mau menolak, tapi karena dukungan dari kaum muslimin saat itu, maka Ali bin Abi Thalib menerima tugas tersebut. Terus bagaimana kisah sulit beliau dan bagaimana cara mengatasinya? Ini Sebentar Bunda, sebelum lanjut ceritanya, Nova ambilkan mangga dulu ya. Bunda mangganya. Ya Allah, terima kasih. Jadi Mas Azuta, Jadi, Bunda tulis apa? ini loh Kak, Bunda kebetulan sedang menulis kisah tentang Khalifah Utsman bin Affan. Itu, nah kebetulan kakak kan pengen tahu nih ceritanya. Lanjut ya. Tadi bermula, jadi masalah itu muncul bermula ketika Khalifah Utsman bin Affan itu difitnah tidak adil dalam menjalankan pemerintahan. Nah, fitnah itu berhasil mempengaruhi banyak orang. Jadi masyarakat banyak yang terpengaruh dengan fitnah tersebut. Sehingga pada puncaknya terjadilah kekacauan. Karena banyak orang yang nggak terima. Kemudian juga terjadi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak Kak. Nah, setelah Khalifah Utsman bin Affan ini terbunuh, maka terjadi kekosongan kepemimpinan. Terus ada yang tadi kok tidak ada pemimpin? Berkumpullah Ahlul Asyura dan para pejuang Badar. Kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib dan kemudian dibaiat pada tanggal 25 Zulhijjah 33 Hijriah di Serambi Masjid Madinah. Siapa saja yang bertugas melantik atau membaiat? Itu ada Tulhah bin Ubaidillah, kemudian ada siapa nih, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, dan satu lagi itu Sa'ad, siapa ya, aku agak lupa, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dilanjutkan sahabat-sahabat yang lain. Berarti Khalifah Ali bin Abi Thalib harus berpikir keras Bun. Iya, karena banyak persoalan yang terjadi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Apa saja langkah solusi Khalifah Ali? Nah, nih kebetulan juga Bunda sampai di situ nih nulisnya. Jadi ada 5 langkah yang Bunda tulis di sini ya. Langkah pertama itu mengganti para pejabat pada yang dulu tuh diangkat Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian
memberi tunjangan kepada seluruh muslimin dengan mengambil dari Baitul Mal. Langkah ketiga itu memindahkan pemerintahan ke kota Kufah. Enggak Kufah. Nah, terus yang keempat itu mengatur urusan pemerintahan dengan adil. Dan yang terakhir itu berusaha menemukan dan menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Bagus itu. Apakah sudah selesai masalahnya, Bun? Belum selesai sampai di situ. Nah, berikutnya itu muncul berita bahwa pasukan Aisyah itu hendak menyerang Khalifah Ali. Oh, perang Jamal kan? Kamu tahu Kak? Iya dong. Coba gantian kakak cerita, Bunda yang dengerin. Iya Bun, tapi jangan tiduran. Habis makan mangga Manis. campur jadi melek di mata. Awal perang Jamal terjadi karena ada pemberontakan Tolhah, Zubair, dan Aisyah yang menuntut bela atas kematian Utsman bin Affan. Beliau membawa pasukan besar dari Basra, Irak untuk menyerang Khalifah Ali di Kufah. Stop Kak, stop. Ada apa Bunda? Kan saya belum selesai. Ada koreksi? Iya Kak, ada. Kakak ambil sumber yang salah, jangan dipercaya ya Kak. Oke. Nah, pengen tahu yang benar. Mau. Nah, jadi begini Kak, awalnya Tolhah, Zubair, dan Aisyah itu mendapat surat dari orang Basra, Irak. Nah, suratnya itu isinya apa? Nih, kebetulan nih yang Bunda tulis sampai situ nih ceritanya. Jadi, isi surat tersebut Bunda bacain ya. Ya. Wahai Tolhah, Zubair, dan Aisyah radhiyallahu anhum, datanglah ke sini karena kami akan mendukung tuntutanmu pada Khalifah Ali untuk pembunuhan Utsman bin Affan harus segera dihukum dan supaya persatuan umat Islam segera kembali normal. Terus apakah Tolhah, Zubair, dan Aisyah akan pergi ke Basra? Iya, mereka berangkat ke Basra. Nah, sesampainya di sana, mereka itu dikagetkan dengan keberadaan apa Kak? 6.000 pasukan yang sudah siap berangkat menemui Khalifah Ali. Bayangkan 6.000 loh Kak, 6.000 pasukan yang sudah siap berangkat menemui Khalifah Ali. Dan ternyata Ampun, jadi kaget aku tuh. ternyata ada surat juga yang dikirim ke Khalifah Ali. Nih, suratnya begini isinya. Wahai Khalifah Ali, pasukan Tolhah, Zubair, dan Aisyah akan menemuimu untuk menuntut bela atas pembunuhan Utsman bin Affan. Gitu isi suratnya. Apakah Khalifah Ali percaya? Sebenarnya tidak, tapi tetap menyiapkan pasukan untuk berjaga-jaga. Lalu Ya, ketika dua pasukan bertemu, Khalifah Ali segera mengirim surat dan utusan untuk bertemu Tolhah, Zubair, dan Aisyah agar terjadi perjanjian damai. terus apa respon dari Tolhah, Zubair, dan Aisyah? Ternyata mereka kaget dan kemudian berusaha menjelaskan bahwa kita tidak ada rencana menyerangmu. Gitu penjelasannya.
Dan singkat cerita, terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua kubu. Masih ya mengadu domba. Alhamdulillah pun tidak terjadi perang karena sudah ada perjanjian damai. Ya, orangnya adalah Abdullah bin Saba. Dia itu orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, tapi dia tidak berhenti di situ. Dia punya rencana kedua dengan cara memasukkan provokator pada kedua belah kubu, yaitu kubu Khalifah Ali tadi dan kubu Tolhah, Zubair dan Aisyah. Apa maksud dia? Nah, kemudian terjadi insiden lemparan panah dan tombak disertai ucapan takbir Allahu Akbar di kedua belah pihak, sehingga memicu seluruh pasukan tersulut api peperangan yang benar. Nah, terjadilah di situ perang Jamal yang menimbulkan banyak sekali korban. Masih yang pertama kali melempar panah, Bu? Ya, tentunya jelas anak buah Abdullah bin Saba. Nah, di situ terjadi peperangan yang tak terkendali. Jumlah pasukan Khalifah Ali ada 10.000. Pasukan Aisyah ada 6.000. Jadi terjadi pertempuran yang tak terkendali. Namun Khalifah Ali, Tolhah, Zubair dan Aisyah berusaha menghentikan peperangan itu, berusaha menyelamatkan siapa yang bisa diselamatkan. Namun sayang, dalam kerusuhan itu Tolhah dan Zubair itu terbunuh kena anak panahnya pasukan Abdullah bin Saba. Apa sih orang itu? Kayak orang kerjaan aja. Ya, dia tuh ingin lari dari hukuman, Kak. Hukum apa, Bu? Lah kan yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan itu kan Abdullah bin Saba dan pasukannya. Terus bagaimana nasib orang kaum muslimin yang ada di perang Jamal, Bu? Ya, perang terjadi cukup lama hingga hari mulai gelap. Dan kesempatan inilah yang digunakan oleh Khalifah Ali untuk memadamkan api peperangan dan meminta untuk seluruh pasukannya, baik pasukan Ali dan pasukan Aisyah, untuk kembali ke negara masing-masing. Nah, dijelaskan bahwa di tubuh kaum muslimin terdapat penyusup yang mengadu domba kaum muslimin untuk terus berperang. Drama Wahyudi. Yahudinya sudah selesaikah, Bu? Belum. Hah? Belum, Bu. Terus siapa lagi yang mau diadu domba? Nah, si Burokokok ini mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang isinya, wahai Muawiyah, sang gubernur Syam, telah datang berita bahwa pasukan Ali akan menyerangmu karena kamu tidak mau membaiatnya. Terus pasti si Yahudi itu ngirim surat kaleng ke Khalifah Ali. Nah, hebat nih kakak, sudah mulai bisa membaca taktiknya si Borokokok. Kak, sudah dulu ya ceritanya. Ya, Bunda. Udah mau jenguk teman ini. Ya, Bunda, terima kasih atas pencerahannya.